Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel tutorial pendataan madrasah. Baik, kali ini kami ingin berbagi tips, yaitu cara mendaftarkan sekolah pada RKM online untuk Kemenak ya. Nah, di sini ada jenis bantuan, kemudian ada EDM, RKM. Nah, kalau tidak tahu linknya, bisa kalian klik saja pada link deskripsi pada di bawah ini ya. Nah, di sini kita klik EDM, RKM, kita akan diarahkan kepada masuk untuk RKM. Nah, di sini ya. Di sini untuk RKM, kalau kita belum punya akun, di sini kita bisa klik daftar. Nah, di sini ya, kita klik daftar. Oke, kita daftarkan. Nah, kode registrasi. Kode registrasi ini apa? Kode registrasi ini kita menggunakan NSM sekolah ya. Katakanlah di sini NSM ya. Oke. Kemudian kalian klik lanjut di sini ya, klik lanjut. Oke. Nah, di sini sudah tertera. Kemudian kalian registrasikan, yaitu nama kepala sekolah di sini. Nah, setelah diisi dengan lengkap, di sini kita simpan. Oke. Nah, disimpan di sini. Oke, kemudian kita login ya. Nah, login di sini menggunakan. Nah, setelah mendaftar, di sini kita masuk kepada akun dari bendahara ya. Di sini NIK dengan username password yang sudah kita buat, kita login. Nah, oke. Cara mengisinya di sini mudah juga, tidak sulit ya. Nah, pertama kita harus buat evaluasi dirinya ya. Evadir sekolah kita di sini. Oke, ini ada menu evaluasi diri. Oke, nah jadi kalian sebelumnya harus mengevaluasi diri untuk sekolahnya. Nah, di sini sudah ada instrumen-instrumennya ya. Nah, jadi silahkan tinggal diisi tingkatan-tingkatan di sini instrumen. Apakah guru hadir di sekolah sesuai kalender pendidikan, utamanya tingkatan 4. Kalian perlu upload bukti fisiknya di sini ya. Nah, jadi rekap absen guru di sini kalian bisa upload untuk rekap guru. Nah, kemudian di sini ada SKPM untuk pembobotan indikator. Di sini bobotnya sudah nampak ya. Pembobotan indikator dan sebagainya. Kemudian ada skor maksimumnya di sini setelah kita upload tadi daftar hadir guru ya, memperolehannya dan grafiknya ya. Kemudian rekomendasi pencapaian dan kegiatan usulan TPM dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk lagi, yaitu kepada profil madrasah. Nah, di profil madrasah di sini kita perlu update jika memang madrasahnya ini kalau belum terisi lengkap ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada NSM ya, terus status dari sekolahnya, kemudian jenjangnya, lembaganya, kemudian alamat-alamat di sini ya, sampai dengan bank, kemudian NPWP dan bendahara, kepala madrasah dan sebagainya. Ini kalian bisa updating ya profil dari di sini ya. Kemudian setelah profil madrasah, di sini ada menu.
Nah, di sini ada menu pengaturan rekening bank ya. Nah, untuk rekening bank di sini sudah diatur dari rekening yang kita masukkan ke data emis di sini ya. Nah, jadi sudah tertera di sini rekening dan sebagainya sudah masuk kepada rekening yang sudah tertera di data emis. Nah, kemudian untuk penerima, penerima nanti di sini kalian bisa tambahkan isi tipe penerimanya adalah penyedia atau individu, intuisi, kemudian nama, email, kemudian masukkan juga NPWP, kemudian kabupaten, RT RW, keterangan dan alamat sebagainya di sini ya. Nah, ini untuk penerima dari dana bantuan operasionalnya ya. Nah, kemudian setelah dari pengaturan di sini ada referensi. Nah, di referensi di sini ada jenis yaitu untuk kegiatan. Nah, di kegiatan ini mencakup dari 8 standar ya. Nah, 8 standar di sini kalian bisa klik yang menu plus di sini ya. Nah, klik menu plus untuk mengetahui apa-apa saja sih kegiatan dari standar isi. Nah, dari standar isi ini kegiatannya pengelolaan dari kurikulum 2013. Nah, ini memiliki 16 sub kegiatan. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, di sini ya ada penyusunan pembagian tugas guru, jadwal, penyusunan program laboratorium dan sebagainya. Di sini sampai dari 16 sub ya. Yang terakhir di sini adalah untuk penyusunan program pengelolaan lab IPA ya. Nah, kemudian standar proses sama juga di sini klik plusnya. Ini mencakup dari 19 dari 7 kegiatan di sini ya. Nah, di sini ada 7 kegiatan untuk pengembangan standar prosesnya. Bisa kalian klik saja di sini subnya apa-apa ya. Kemudian di sini ada juga pengelolaan mengajar. Pengelolaan mengajar di sini ada 9 sub ya. Nah, 9 kegiatan, pelaksanaan mengajar, kemudian praktik dan sebagainya. Nah, kemudian pengelolaan kesiswaan juga ada di sini 9 subnya ya. Nah, jadi kalian bisa cek saja, klik tanda plus. Kemudian klik dari sub-sub dari kegiatan 8 standar tersebut. Nah, inilah yang dicantumkan ke dalam RKM tersebut ya. Nah, sudah ada panduannya di sini. Sampai mencakup dari 8 standar tersebut ya. Nah, ini kita kembalikan lagi di sini untuk dari kegiatan 8 standar. Ada standar isi, standar proses, standar lulusan, tenaga pendidikan, kemudian standar sarana prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian. Inilah sub-sub dari kegiatan untuk penggunaan dana BOS ya. Nah, kemudian setelah itu ada apa lagi? Di sini ada jenis belanja ya. Nah, di sini jenis belanja. Di sini ada kategori belanja barang. Nah, apa saja sih yang termasuk dari kategori belanja barang? Nah, di sini ada jenis kode jenis belanja barang ya. Kemudian di sini ada juga belanja keperluan perkantoran. Nah, untuk perkantoran di sini ada jenis dari yang digunakan ya untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran secara langsung ya, menunjang kegiatan operasional Kementerian Negara. Nah, jadi satuan biayanya ini dengan jumlah pegawai yaitu langsung surat kabar ya ataupun berita, majalah, biaya minimum ataupun makanan kecil untuk rapat, biaya penerima tamu. Nah, ini untuk satuan biaya
kaitan dengan jumlah pegawai ya. Kemudian satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai. Apa-apa saja biaya sapam ya, kemudian kantor, kemudian cleaning, servis, sopir, tenaga lepas ya, dan internet, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. Kemudian untuk yang digunakan untuk membiayai pengadaan atau penggantian inventaris. Nah, ini adalah berhubungan dengan penyelenggaraan administrator satker di bawah nilai kapasitas. Nah, inilah yang untuk keperluan belanja perkantoran. Ini jenis-jenisnya ya. Nah, belanja honor operasional satuan kerja. Di sini juga sudah ada untuk satuan kerja. Ini digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang tidak ya. Nah, satuan kerja tadi honor di sini. Nah, kalau honor satuan kerja ini digunakan untuk honor tetap ya, honor pegawai tetap yang digunakan untuk kegiatan terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti honor pejabat kuasa, penggunaan anggaran ya, ataupun nah, kemudian honor pejabat yang membuat komitmen juga, ya, kemudian honor pejabat penguji SPP, PJM, ya, dan honor bendahara pengeluar pemegang uang muka, serta honor staf pengelola keuangan, kemudian honor PNB ataupun honor atasan langsung bendahara dan sekretariat, kemudian honor pejabat pengadaan, honor pejabat penerima hasil kerja, kemudian honor tim SAI atau pengelola SAK dan SIMAK dan BMN. Nah, kemudian honor operasional satuan kerja ini merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honor dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai kegiatan anggaran tahun. Nah, dan seterusnya ya. Di sini kalian bisa klik saja yang tanda plusnya di sini. Jadi di sini tanda plus adalah untuk memuat dari apa-apa saja yang disebutkan dengan umpamanya di sini adalah belanja barang operasional lainnya dengan kode 5211119. Nah, di sini klik plusnya, berarti di sini akan menerangkan apa saja yang termasuk kepada belanja bahan dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis dari belanja. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya komponen biaya. Nah, komponen biaya inilah nanti ya yang akan diekspor ya. Nah, akan dilihat di sini komponen biaya buku teks utama di sini katakanlah ya. Kemudian jenis belanjanya, belanja barang ataupun belanja honor upah dan sebagainya di sini ya. Nah, jasa apa namanya di sini belanjaan jasa dan sebagainya. Oke. Nah, ini sesuai dengan dari nama untuk komponen biaya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah ada komponen di sini? Nah, di sini barulah ada usulan kegiatan ya. Kita masukkan ke usulan. Nah, usulannya di sini kalian tentang mengenai katakanlah standar isi. Ini usulan kegiatannya, jenis-jenis apanya. Kemudian tambahkan sub kegiatan, bisa kalian tambahkan sub kegiatannya di sini. Untuk usulan penggunaan BOS ya, seandainya di sini untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ditambahkan sub kegiatannya apa ya. Nah, jadi kalian bisa tulis di sini apa, ini subnya apa ya. Nah, usulan kegiatannya ini katakanlah standar isi, katakanlah untuk jenis apa-apa di sini ya. Nah, jadi bisa diisi. Kemudian usulan penggunaan BOS. Nah, untuk honor rutin umpamanya kalian bisa tambahkan sub atau tambahkan lagi sub ya, bisa di sini jenis kegiatan honor BOS ya. Nah, ekstrakurikuler diambil dari BOS dan sebagainya.
Nah, jadi di sini tambahkan juga kegiatan usulan penggunaan BOS. Ya, di sini ya potensi siswa. Jadi di sini nanti diberi keterangan, kemudian baru bisa kalian klik simpan di sini ya. Nah, jadi klik simpan, oke. Nah, jadi di situ tadi sudah ada ya. Sudah ada apa namanya standar isi, apa-apa yang mencakup dari standar isi ini di bagian menu referensi kegiatan ya. Nah, di bagian menu referensi kegiatan di sini sudah ada, tinggal kalian cek saja untuk menyesuaikan dari kegiatan untuk usulan di sini ya. Nah, kemudian usulan sub kegiatan, bisa kalian sub kegiatannya ditambahkan standar isi, kegiatannya apa di sini ya, penggunaan dana BOS-nya untuk apa. Nah, kemudian sub kegiatannya, keterangan dan sebagainya bisa kalian isi juga melalui referensi tadi ya. Nah, di sini. Kemudian ada usulan komponen. Nah, usulan komponen juga ini untuk komponen biaya. Katakanlah untuk kebutuhan dari siswa perjalanan pendaftaran, ya kan? Nah, jenis belanjanya apa? Belanja barang, katakanlah di sini ya. Nah, jenis barangnya juga harus diisi. Nah, jadi yang tanda-tanda bintang semuanya ini harus diisi, perlu wajib diisi ya. Nah, satuan harganya harus diisi juga, pilih satuannya, pamannya buah ya kan, 7 buah dan sebagainya di sini. Kemudian jenis belanja jasa, pamannya kan di sini, peliharaan dan sebagainya di sini. Oke, jenis-jenisnya sudah kalian isi. Nah, kemudian usulan komponen dan sebagainya bisa kalian tambahkan saja, harganya juga tambahkan saja ya. Nah, pilih satuannya di sini. Nah, oke, baru diberi keterangan ya. Oke, di sini ada yang merah karena di sini harus menentukan dari sub kegiatan ya, baru dia masuk ke sub komponen. Nah, jadi kalian harus mengisi dari usulan kegiatan, kemudian sub kegiatan, baru usulan komponen. Nah, maka di sini usulan komponennya, maka dia akan ketika teks utama ini akan menjadi oke deh ya, hijau di sini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini setelah usulan, kemudian nanti kita bisa cek untuk status penyaluran. Nah, di sini ya, untuk status penyaluran dana BOS-nya di sini. Kalian bisa cek bagaimana untuk status penyaluran dana yang sudah kita buat dari RKM-nya ya. Nah, rencana anggaran kegiatan madrasahnya. Nah, anggaran madrasah di sini. Oke, begitu saja. Nanti di sini ada juga untuk rencana pendapatan. Nah, di sini ya, rencana pendapatan, kemudian ada rencana dari kerjanya. Nanti di sini sudah terinput untuk total pendapatan, kemudian total belanja dan sisanya di sini. Nanti kalau ada sisanya bisa diambil dari negara ya. Nah, jadi di sini kemudian nanti ada juga untuk realisasi. Nah, realisasinya berapa ya? Bisa kalian cek. Kemudian pengeluaran kegiatannya, pemilihan pajaknya dan pindah buku. Nah, kalau untuk pindah buku di sini sumber dananya katakanlah sumber dana dari BOS ya, tipe kasnya, jumlah dan sebagainya, kemudian pindah buku ya. Nah, jadi harus realisasi harus kita menggunakan tambahan pendapatan dulu ya, kita kerjakan, baru pengeluaran kegiatan, pengeluaran pajak, baru pindah buku. Nah, di sini. Kemudian setelah itu baru ada yang namanya pengelolaan dana. Nah, kemudian output dari kegiatannya.
Kemudian baru terakhir ini untuk kepada laporan ya. Nah, kepada laporan di sini. Nah, maka untuk terakhir di sini ada laporan, kemudian ada BOS ya, RKM BOS 1 di sini. Nah, nanti di sini RKM BOS 1-nya sudah tertera langsung, buku kas umumnya tertera, dan non BOS ya. Nah, RKM-nya juga termasuk, kas umumnya, kas pembantunya, sudah ada laporan langsung dengan kode buktinya ya. Tidak perlu lagi kita membuat secara manual. Di sini sudah ada, bisa kalian nanti cetak ya. Nah, kemudian kalau ada dana blok grant juga masuk RKM-nya di sini. Kemudian ada Bosda provinsi juga masuk ke RKM-nya di sini ya. Kemudian Bos kota dan dari Bos kabupaten atau kota ya, ada kas umumnya, pembantunya, kas pajaknya ya, tipenya di sini tunai atau sebagainya. Kemudian pajak PPN-nya, pajak PPh 21-nya dan sebagainya untuk kabupaten. Kemudian untuk gabungan semua. Nah, ini nanti ada menu untuk gabungan semua ya. Ada kas umum di sini. Oke. Kemudian ada kas pembantunya dan sebagainya. Ini sama seperti yang kita membuat dari laporan BOS ya. Nah, di sini kemudian output kegiatan sumber dana namanya di sini ya. Dari kabupaten kota namanya di sini sumber dananya menggunakan triwulan atau 4 bulan ya. Jadi kumulatifnya di sini akan tertera setelah kita membuat rencana anggaran dari anggaran kerja ya. Nah, donatur pun di sini akan termasuk juga untuk anggaran dari kabupaten, provinsi, APBD kota, provinsi, blok grant, BOS semester 1, BOS semester 2 ya, donatur ini bisa kalian pilih saja untuk bantuan-bantuan jenis bantuan yang akan kita usulkan ya. Nah, inilah untuk RKM ya. Jadi untuk pengelolaan RKM harus memiliki integritas yang tinggi juga di sini. Juga harus memang betul-betul fokus kepada pengisian untuk RKM madrasah secara online ya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dipelajari lagi di sini ya. Di sini sudah ada panduannya juga untuk cara bagaimana mengisinya. Kemudian ini di alur referensi ya. Nah, di alur referensinya di sini sudah untuk pengembangan 8 standar. Nah, inilah nanti yang akan mengacu pada untuk bagaimana pengelolaan di sekolah kita dengan baik. Kemudian dana-dana bantuan pun nanti akan bisa cepat terrealisasi. Ini ada jenis bantuan ya, ada beberapa jenis bantuan. Salah satunya memang kita dana dari BOS ya, kemudian ada non BOS ya, kemudian ada block grant, kemudian ada di sini Bosda ya, provinsi maupun kabupaten kota, ada gabungan, kemudian ada output dari kegiatan. Oke, mudah-mudahan sekolah semakin berkembang dan semakin maju dengan dana-dana yang dikeluarkan dari pemerintah untuk pengelolaan dari sekolah yang lebih baik dan memenuhi standar yang cukup ya. Oke, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.